Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya GK's Collection. Hari ini saya akan merakit salah satu model kit yang lagi naik daun, yaitu Mighty Strike Freedom Gundam dari Bandai. Ini Mighty Strike Freedom ini versi upgrade dari Strike Freedom ya, yang nongol di movie Gundam Seed Freedom. Oke, tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai rakit. Ya, sekarang kita sudah selesai rakitnya. Kita masuk ke tahap review. Saya hanya akan review tipis-tipis saja ya, sedikit review aja, saya nggak gitu ahlinya bagaimana, jadi saya cuma akan memberikan review yang singkat aja. Jadi pertama-tama kita bahas soal aksesoris dulu. Oh, sebelum bahas aksesoris, ini ada parts untuk bagian shieldnya dia di tangan kiri. Entah kenapa saya punya di tangan kirinya itu nggak bisa masuk, jadi ini copot dan saya taruh sini dulu ya. Nah, sekarang kita ngomongin untuk yang pertama adalah aksesoris. Aksesoris kita dapat apa aja? Kita dapat yang pertama, sepasang railgun di sini. Terus efek untuk beam shieldnya dia, beam shield Mighty Strike Freedom. Sepasang beam rifle, ini bisa digabungin kayak Strike Freedom biasa. Sepasang beam saber beserta efeknya. Dan selain efeknya kita juga dapat gagang beam saber yang digabungin ya teman-teman. Kita dapat gagang beam saber yang digabungin. Terus kita juga dapat Vivin alternatif. Jadi ini untuk mode nembaknya dia pakai Vivinnya ya. Baru pakai beam cannon dari Vivinnya, dia di sini kebuka nih, di bagian merahnya kebuka. Dan lalu kita juga dapat
sepasang tangan alternatif. Yang saya pakai ini yang alternatifnya, yang tangannya kebuka, dan kita juga dapat satu set tangan yang standarnya punya yang genggam gitu. Nah, untuk artikulasinya sendiri, titik-titik artikulasi ini agak umum, kayak gunpla pada umumnya. Di bagian lengan, di sini ada, di bahu ada, di bagian tangan tentunya ada. Untuk kaki pun juga sama, umum juga. Tapi di sini ada satu titik artikulasi lebih di bagian bodinya. Jadi di McD Strike Freedom ini, dan kalau nggak salah sih di iklannya itu untuk seri Seed Freedom, dia itu bisa dimajuin seperti ini. Ya, bagian bodinya ini bisa dilengkungkan, bisa dimajukan seperti ini, dan tentunya ya hanya bisa dimajukan seperti ini, tidak bisa dimundurkan sih. Tapi kelebihannya bisa dimajukan aja seperti ini. Nah, untuk rentang gerakannya sendiri, kalau tangan itu bisa dibentangkan sampai sejauh ini, dan bahunya bisa diputar 360 derajat kalau tidak memakai prop defendernya. Untuk kaki sendiri sebenarnya gerakan dengan jauh, tapi armornya harus dinaikin dulu biar dia bisa gerak ke jauh. Nah, untuk bagian kaki bisa sampai sejauh ini. Ini kalau tampak sampingnya ya, bisa hampir 90 derajat kurang lebihnya, dan bisa ditekuk sampai sejauh ini. Tapi untuk ke belakangnya sendiri, gerakan kakinya itu agak terbatas karena ada armor di bagian pinggang yang menghalangi gerakan kakinya. Untuk di sayapnya sendiri dibagi jadi 3 lapis jadinya. Bagian putih yang di bagian paling belakang, kuning yang emas, lalu bagian putih lagi, dan masing-masing sayap itu bisa dibentangkan untuk maksimal sekitar kira-kira sepanjang ini. Dan selain itu juga selain titik artikulasi yang di sini yang bisa dibentangkan punya, juga ada titik artikulasi untuk dibelokkan seperti ini. Jadi untuk titik artikulasi utama di prop defender itu ada kurang lebih ada 4 di masing-masing sayap. Nah, untuk artikulasi tambahannya lagi di sayap yang emasnya ini, ya ada artikulasi untuk membentangkan sayapnya. Oh, ini agak keras ya teman-teman. Nah, ini bisa dibentangkan seperti ini, dan masing-masing sayap yang warna putih ini juga bisa dibuka. Sebentar ya. Ini saya nggak buka full, tapi ini kelihatan teman-teman, bisa dibuka dan masih unjuk warna pinknya ini. Itu untuk di sayapnya. Itu sekarang artikulasi sudah. Nah, selanjutnya ini untuk detailnya sendiri menurut saya ini udah sangat bagus ya. Seenggaknya untuk di kelasan high grade ini sudah di atas rata-rata si McD Strike Freedom ini. Begitupun juga dengan pemisahan warnanya. Pemisahan warnanya pun juga sudah sangat bagus menurut saya, karena seperti yang teman-teman lihat, di bagian badannya si McD Strike Freedom ini nyaris nggak ada stiker sama sekali. Setiap warna yang berbeda yang teman-teman lihat di sini tuh emang berasal dari parts yang berbeda-beda juga. Menurutku kelemahan dari si McD Strike Freedom ini cuman di beberapa bagiannya itu gampang copot atau bahkan sulit untuk dipasangkan. Contohnya itu di bagian beam saber. Bagian beam saber ini gampang copot karena dia itu cuma sedikit disangkutin doang. Bagian yang disangkutkannya itu nggak terlalu dalam, jadi kesenggol dikit pun gampang copot. Dan untuk di bagian lengannya itu, bagian lengan kiri ataupun lengan kanan yang di bagian shieldnya itu agak keras menurutku untuk dimasukinnya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa masukin dengan cukup baik, dia itu bakal gampang copot kayak punya saya ini yang di tangan kirinya. Untuk harganya sendiri juga menurut saya ini masih mahal ya, masih cenderung mahal. Jadi kalau saran saya sih teman-teman bisa nabung dulu, tunggu sampai dia rilis ulang lagi, atau nggak tunggu sampai harganya agak lebih stabil. Karena saat ini saya perhatikan sih harganya masih cenderung naik turun gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah menonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau teman-teman merasa terhibur ataupun terbantu dengan video ini. Dan agar tidak ketinggalan konten-konten saya yang berikutnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ataupun follow akun Instagram saya di gk_collection. Sampai jumpa dan sehat selalu teman-teman.